Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian. Ingat, selalu saya katakan, jaga track record kita, jaga track record kita, rekam jejak kita. Ya, bagi anak-anak muda, ya nantilah tunggu saya sudah tua, jangan. Dari sekarang, karena itu diperhitungkan Tuhan juga sampai kepada garis akhir perjalanan saudara sekalian. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Firman Tuhan ajaib, firman Tuhan luar biasa. Bekerjalah Engkau dalam hati pikiran kami, supaya kami menjadi orang yang tahu menjaga rekam jejak kami, track record kami dalam perjalanan hidup kami mengikut Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Amsal pasalnya yang ke-16, Amsal 16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Kalau saya baca ayat ini, mungkin seperti saya merasa terbalik. Apa? Serahkanlah rencanamu kepada Tuhan. Sudah ingat? Serahkanlah rencanamu kepada Tuhan, maka akan terlaksanalah karya dan pekerjaanmu. Nah, Tuhan tidak mulai dari sana. Sudah bisa buat rencana yang terbaik. Sudah bisa muat ayat-ayat firman Tuhan dalam rencana saudara sekalian, tapi rekam jejakmu tidak pernah terjaga dengan baik. Saya berikan contoh sekarang. Saudara pemirsa, ada banyak orang yang kalau mendekati perjamuan kudus, gereja kami melaksanakan perjamuan kudus pada awal bulan, minggu pertama awal bulan, ya. Dan ada pesan di sana. Memang saya harus muat itu dalam warta jemaat. Jagalah hidupmu, peliharalah hidupmu sebelum engkau mengalami persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Saya biasanya muat itu pada minggu terakhir. Tidak salah saya muat itu.
Tetapi ada orang yang tiap hari berantem, hidupnya ndak betul, tapi karena mendengar minggu depan mau perjamuan kudus, hari ini lalu bilang, "Hei, nak, kamu jangan nakal. Hari Minggu nanti mau ada perjamuan kudus, papa mama. Jangan memancing papa mama untuk marah." Itu kesalahan terbesar dalam hidup saudara sekalian. Kita harus menjaga track record kita. Saya ulangi lagi berkali-kali. Jaga rekam jejak kita, track record kita dalam 3 hal utama. Satu apa? Satu ialah etika dan moral kita. Kedua ialah pola dan gaya hidup kita. Ketiga ialah tutur kata dan tingkah laku kita. Yang terakhir, saya berikan contoh. Orang begitu mudahnya mencaci maki orang. Katanya dia sudah jadi hamba Tuhan. Katanya dia sudah bertobat dan lahir baru, sudah lepas dari kutuk. Itu namanya engkau tidak bertumbuh. Bertengkar dengan tukang parkir. Anjing kau. Waduh, sakit telinga saya mendengar. Itu artinya apa? Engkau betul-betul tidak bertumbuh. Jadi jaga betul hidup saudara sekalian. Janganlah engkau kemudian menjadi orang Kristen yang stagnan, tidak bertumbuh. Pertumbuhan rohani itu terlihat dari 3 hal yang muncul dari hidup kita. Tadi, etika dan moral. Ingat, kalau dalam bahasa Jawa itu ada kromo inggil, kromo madio, kromo ngoko, bagian paling bawah. Ya. Jadi menyebut nasi pun orang Jawa itu, terutama Jawa Tengah, saudara sekalian, itu bermacam-macam. Kalau menyebut nasi dengan orang yang di bawahnya, lebih rendah daripada dia, umur maksud saya, itu nasi lain namanya. Yang setara dengan dia itu pakai kromo madio. Untuk orang yang lebih tua dia sebut nasi berbeda. Itu untuk kita mungkin sudah keterlaluan. Sudah tahu? Kalau sudah disuguhkan minuman di Jawa Tengah, itu di tempat-tempat yang masih memegang ada istilah dengan kuat itu apa? Kalau sudah disuguhkan minuman, jangan langsung ambil, langsung kelek habis. Oh, sudah tidak akan pernah diterima. Menunjukkan minuman pun harus pakai jempol. Monggo dipun unjuk. Kok pakai jempol ya? Kayak mau bikin cap jempol. Itu kebudayaan dan bagus. Diberitahukan kedua kali, monggo dipun unjuk, baru sudah boleh pegang. Pegang saja, tidak boleh minum. Ketiga kali, monggo dipun unjuk, baru saudara boleh ambil, angkat dan minum 1 teguk saja. Saudara katakan, aduh itu keterlaluan. Jangan bilang keterlaluan. Itu tadi yang saya katakan dalam firman Tuhan ini. Jaga etika dan moral kita di hadapan Tuhan dan sesama. Jaga pola dan gaya hidup saudara terhadap Tuhan dan sesama. Saudara pikir apa? Tuhan mana perhatikan pakaian saya? Dengan pakaian yang kayak compang-camping, jin bolong-bolong, baju yang kelihatan segala macam yang tidak patut dilihat, itu Tuhan kan tidak perhatikan. Tuhan kan lihat hati saya. Saudara sekalian, baca Kejadian pasal 3. Tuhan bahkan memperhatikan pakaian Adam dan Hawa yang terbuat dari daun-daun itu. Dia ganti dengan pakaian yang sopan dan bagus dan tahan lama yang terbuat dari kulit hewan. Jangan lupa, nanti sebentar selesai ini sudah baca itu Ulangan pasal 8 dan pasal 29. Di sana engkau akan mengerti Tuhan memperhatikan bahkan pakaian, bahkan sepatu umat Tuhan dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir ke tanah perjanjian Kanaan. Oleh sebab itu hari ini saya ingin mengajak kita semua sekali lagi, baik saudara hamba Tuhan yang melayani, baik aktivis gereja dan juga semua warga jemaat yang menyaksikan program ini dan warga jemaat di gereja kami dan menyaksikan program ini, jaga track record kita. Karena ingat firman Tuhan yang mengatakan
serahkanlah perbuatanmu, tingkah lakumu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu, segala bisnismu, segala usahamu. Perhatikan itu baik-baik. Dan bila engkau melakukannya, hidupmu pasti akan berhasil. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih anugerah Tuhan yang menyertai kami hari ini. Tolong semua pemirsa, baik anak-anak muda maupun orang tua, dan juga kami semua di seluruh jemaat yang menyaksikan program ini. Tolong kami semua untuk dengan bertekad, bertekun menjaga track record kami, rekam jejak kami, supaya apa yang kami kerjakan berhasil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.